Gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Jangan biarkan dunia yang mengubah senyummu. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Kalau ada nih teman-teman yang mungkin sekarang lagi kurang sehat, atau lagi diuji dengan 1-2 cobaan dan belum kelihatan hilalnya nih, gimana jalan keluarnya? Semoga setelah nonton video ini nanti Allah kirimkan ya jalan keluar terbaik untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bu ibu, bunda-bunda, mbak yang cantik dan teteh kesayangan, gimana nih kira-kira hari ini atau belakangan ini? Apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana? Apakah semuanya berjalan sesuai dengan keinginan? Ataukah ada mungkin 1-2 kerikil yang membuat teman-teman harus berjuang lebih ekstra lagi? Gak apa-apa ya, kita berjuang ke setiap ada kerikil di tengah perjalanan kita. Semoga itu membuat kita menjadi semakin kuat dan semakin lebih bersemangat lagi untuk menuju ke tujuan kita masing-masing. Amin. Belakangan saya berpikir gitu ya, rasanya waktu itu cepet banget. Perasaan baru kemarin anak saya itu baru bisa belajar jalan gitu. Terus tiba-tiba kok udah masuk PAUD, tiba-tiba udah lulus TK, terus daftar SD, dan sekarang kok tiba-tiba udah mau naik kelas 4. Dan di saat ini, di momen inilah saya baru bener-bener ngerasa kecambuk gitu, ngerasa bener-bener untuk benar-benar mikirin gimana caranya supaya saya ini lebih disiplin lagi dalam mendidik anak-anak. Karena kewajiban kita sebagai orang tua bukan hanya menyiapkan dana pendidikannya, tapi juga mendidiknya di rumah ya. Karena di rumah itu kan anak-anak jadi tanggung jawab kita. Nah, ketika di sekolah anak-anak jadi tanggung jawab gurunya gitu. Tapi sebagai orang tua, seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa kita juga tidak hanya menyiapkan dananya, tapi menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya, tempat tinggalnya, tapi juga kita harus memberikan asupan-asupan nutrisi secara fisik dan juga nutrisi untuk mentalnya. Nah, jadi kemarin itu saya berpikir bahwa kayaknya saya udah terlambat deh nih menerapkan disiplin ke anak saya gitu ya. Kalau yang lain mungkin menerapkan disiplin itu udah dari kecil-kecil gitu ya. Saya juga menerapkan, tapi mungkin bukan dari segi pendidikan ya. Ini saya mau sharing mengenai lebih ke pendidikannya gitu. Di awal Januari kemarin saya sebetulnya bikin resolusi yang lumayan banyak, tapi ternyata hanya 1-2 aja yang berhasil atau udah berhasil saya kerjakan gitu ya. Dan saya perhatikan kebanyakan itu lebih ke goals untuk diri saya sendiri. Entah itu tentang lebih ke keagamaan atau lebih ke pribadi dan semacamnya gitu ya. Saya hanya menyantumkan 1-2 poin aja untuk resolusi untuk anak saya. Dan sekarang ketika tahun ajaran baru, ketika kemarin saya menerima raport anak saya, terus sepulang ke rumah tuh tiba-tiba saya kepikiran bahwa kayaknya selama anak saya dari kelas 1 itu kan yang belajar online ya, yang belajar di rumah. Terus kelas 2 pertengahan baru masuk dan sekarang sudah mau naik kelas 4. Itu kayaknya saya belum terlalu yang menerapkan disiplin gimana gitu ya ke anak saya. Jadi berjalan apa adanya aja. Anak saya mau belajar berapa lama silahkan. Paling saya concern ke kerjain PR-nya kayak gitu. Apalagi saya kan bekerja di luar rumah ya. Jadi punya waktunya hanya sedikit di rumah. Jadi kadang-kadang ini yang saya sesalin juga sebenarnya. Kadang-kadang saya nyampe rumah tuh udah ngerasa cuma punya sisa tenaga aja dan cuma punya sisa perhatian. Ini yang insya Allah pengennya sih saya rubah gitu setelah ini tahun ajaran baru. Sekarang kebetulan anak saya lagi libur dan saya juga ada libur 5 hari. Alhamdulillah ya, karena ada cuti bersama di Idul Adha ini. Saya tiap malam ketika anak-anak sudah tidur, saya coba muhasabah diri, saya coba coret-coret kira-kira saya tuh maunya kayak gimana sih, resolusinya apa, goalsnya apa, terus langkah-langkah konkretnya saya tulis gitu. Jadi ceritanya nih teman-teman, saya itu mau menerapkan disiplin bukan cuma ke anak saya aja tapi ke saya juga. Karena sebenarnya ketika kita
mengajarkan ke anak, ketika kita mendidik anak, itu seharusnya kita juga mendidik diri sendiri gitu ya. Karena katanya anak itu justru lebih cepat kita ajarin, lebih cepat kita didik ketika dia ngelihat ngelihat contohnya, apa yang dia lihat, yang kita lakukan, yang biasa kita kerjakan, itu anak akan lebih cepat nangkep dibandingkan kita nyonyonyonyo gitu. Kita ngasih tahu atau kita ngajarin tuh berdasarkan cuitan aja, berdasarkan omongan, lebih ke kayak perintah. Katanya anak itu justru nanti akan lebih banyak kemungkinan untuk membangkang atau untuk menolak. Nah, saya udah punya resep nih untuk menerapkan disiplin ke anak ini. Ada 2 pantangan yang nggak boleh saya lakukan, yaitu memukul dan membentak. Kenapa? Karena memukul itu memberikan rasa sakit pada fisik, dan membentak itu memberikan rasa sakit ke perasaan anak. Lebih dari itu, bentakan juga bisa menjadi kayak jurang gitu ya. Jadi gap gitu antara kita sama anak, karena nanti bisa menimbulkan kebencian gitu bahkan ya dari anak ke ibu. Walaupun mungkin nanti nggak tersampaikan secara kata-kata, tapi mungkin nanti akan terbentuk sebagai membentuk penolakan. Jadi lebih ngeyel kalau dikasih tahu, atau mungkin bawaan itu pengen nyaut aja gitu kalau diarahin kayak gitulah kira-kira. Ketika misalnya anak berbuat salah atau berbuat ulah terus kita pukul atau kita marahin, mungkin anak akan ngerasa berhentinya itu karena takut gitu, bukan karena anak tuh nyadar bahwa perbuatan ini salah dan ini nggak boleh dilakukan lagi gitu. Jadi dia hanya menghentikan perbuatan itu ketika ada di depan kita dan karena takut sakit. Boleh jadi di belakang kita dia bisa melakukan hal yang menurut kita itu nggak baik. Nah, untuk teman-teman yang merasa mungkin ini ternyata sama dengan apa yang saya alamin gitu ya, dan punya niatan juga ingin menerapkan disiplin kepada anak, yuk kita belajar sama-sama. Kebetulan ini saya habis baca beberapa artikel, ini udah saya rangkum dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Poin pertama adalah yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin anak-anak disiplin, ya kita juga harus bersedia mendisiplinkan diri kita sendiri. Anak-anak itu akan belajar lebih cepat dengan cara melihat daripada diperintah. Sebagai contoh nih, kalau kita gedek banget gitu ya, kalau kita empet banget, kesel banget kalau ngeliat anak makan lama gara-gara sambil screen time, gara-gara sambil nonton video-video atau sambil main games, ya kita juga jangan melakukan itu. Jadi apapun yang kita harapkan dari anak, kita juga harus melakukannya. Atau contoh lain misalnya, kita nggak suka deh kalau misalnya anak itu makannya, atau contoh lain misalnya kita bilang kak udah azan, sholat sana gitu, sementara kitanya masih fokus di depan TV. Nah, itu mah bukan ngajarin disiplin namanya, tapi ngajak ribut. Poin kedua adalah sampaikan harapan kita atau ekspektasi kita ke anak. Jadi disiplin itu artinya perihal atau perilaku anak yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, kadang-kadang seringkali kita tuh tiba-tiba marah-marah aja gitu ya ke anak, tanpa kita menyampaikan ekspektasi atau harapan kita terlebih dahulu. Padahal ya mungkin sebelumnya tuh mereka nggak tahu gitu loh. Contoh misalnya anak kita ini makannya nggak dihabisin, terus tiba-tiba kita mencak-mencak, kita marah-marah gitu ya, marah-marah ngerembet kemana-mana, dan anak itu bingung sebenarnya marahnya tuh gara-gara apa gitu. Seharusnya kita bilang dari awal bahwa kak, ngambil nasinya secukupnya sekiranya kamu kenyang, jangan sampai nanti ada sisa karena sayang mubazir gitu. Sampaikan. Nanti ketika anak makan dan masih ada sisa, kita mau komplain, kita mau bilang kenapa nggak dihabisin, tadi kan mama udah bilang misalnya gitu. Nah, itu masih boleh. Jangan ketika anak ambil makanan banyak kita diemin aja, kita nggak ngomong, kita nggak komplain, tapi begitu nggak habis terus kita langsung memborbardir dia, anak kita itu dengan kata-kata yang kalimatnya juga panjang lagi, bikin anak itu malah bingung gitu loh. Poin berikutnya yaitu buat kesepakatan. Jadi nih kita disarankan sebagai orang tua untuk membuka ruang diskusi, musyawarah lah gitu sama anak ketika kita mau bikin aturan. Jadi anak tuh ngerasa punya andil juga gitu untuk menentukan hidupnya mereka. Jangan mentang-mentang kita orang tua terus ujug-ujug aja kita bikin peraturan, nih kak aturannya
begini gini gini, kamu harus ngikutin. Oh enggak, orang tua zaman sekarang udah nggak kayak zaman dulu lagi ya. Pokoknya anak itu harus iya 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 tanpa tahu apa ya, tanpa tahu alasannya. Nah sekarang kita apa ya, belajar gitu supaya bisa jadi apa, teman, supaya anak-anak juga ngerasa bahwa dia itu punya hak atas hidupnya dia. Lanjut, setelah tadi udah berhasil bikin kesepakatan, saatnya sekarang diturunkan ya, dirubah menjadi bentuk jadwal. Nah, jadwal ini kita bikin, terserahlah mau tulisan tangan atau mau diketik komputer, di print, dan ya pokoknya bentuknya terserah teman-teman lah, mau dibikin lucu-lucu mungkin supaya anak betah ngelihatnya, silahkan aja. Jadi, nah itu pentingnya tadi kenapa dibilang bahwa buat kesepakatan, karena ini nanti akan berbentuk jadwal yang harus dijalankan oleh anak setiap hari gitu ya, setiap saat. Kalau jadwalnya ini dibikin atas kesepakatan kita sama anak, dia ngelihat jadwal itu nggak akan sebel gitu, nggak akan ngerasa tertekan. Dia akan ngerasa happy karena ngerasa itu adalah hasil karyanya dia juga gitu. Beda kalau kita maksa, kalau kita sendiri yang bikin jadwal itu ya, tiba-tiba anak suruh ngerjain, dia akan ngerasa, aduh ini tuh kok kayaknya apa ya, dia tuh ngerasa terikat banget sih, kayak ngerasa tertekan banget sih dengan saat ngeliat jadwal itu. Akan beda banget kalau seandainya jadwal itu cuma kita aja yang nentuin. Setiap kali ngeliat jadwal itu, boleh jadi dia akan ngerasa itu adalah beban hidupnya dia yang harus dia hadapin setiap hari. Dan ketika dia pun mau menjalankan, dia ngejalaninnya bukan dengan perasaan happy dan tanggung jawab, tapi cuma mungkin karena takut sama kita, atau mungkin ngerasa apa ya, tapi cuma karena ngerasa takut aja sama kita. Poin berikutnya yang gak kalah penting adalah kita harus konsisten. Anak-anak itu pinter ya, jadi kalau udah sekali dia bikin misalnya ngelanggar dan kita nggak tegas, maka itu akan dia ulang-ulang lagi. Sebagai contoh, kita sama anak-anak kita mau main ke satu tempat dan kita di awal udah bikin kesepakatan bahwa oke, kita main sekian jam, pokoknya kita pulang jam 5. Sebelum maghrib kita udah harus sampai rumah, misalnya gitu ya. Nah terus ternyata setelah kita sepakat di tempat main itu, karena anak kita terlalu asik gitu, dia minta untuk pulangnya nanti ya sebentar lagi, setengah jam lagi deh, setengah jam lagi. Enggak, kita pulang jam 5 nak. Sebelum maghrib kita udah harus sampai di rumah karena kita harus ngulang pelajaran yang kemarin misalnya. Terus anak kita marah-marah, ngedumel atau nangis, kita tetap pulang. Pokoknya kalau kita udah bilang jam 5, jangan pernah mundur walaupun cuma sedikit gitu ya. Karena nanti itu akan jadi kebiasaan dan itu akan apa ya, dijadiin apa ya, senjata sama anak. Dan kita juga jatuhnya jadi nggak konsisten kan. Nanti kita malah lebih lama lagi untuk bisa nerapin disiplin. Poin terakhir, dan ini adalah kunci emasnya, yaitu sabar. Sabar, kalau kita lagi belajar apa-apa tuh sabar. Ini menerapkan disiplin ini enggak bisa dengan waktu yang cepat, dengan waktu instan gitu ya. Karena belajar disiplin ini enggak semudah kita membalikan ke telapak tangan. Apalagi berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita ubah. Kita juga yang dewasa perlu waktu gitu ya untuk bisa mengubah sesuatu hal yang tadinya mungkin negatif ke positif, yang tadinya nggak baik ke yang baik. Jadi kita juga selama proses mendisiplinkan anak ini jangan kebanyakan protes, pokoknya sabar, bismillah, niatin karena Allah, dan jangan lupa kita mohon pertolongan Allah. Dan yang bisa membolak-balikan hati anak-anak kita itu kan Allah ya, pemiliknya. Jadi kita cuma berusaha aja menjalankan sebisa kita, semampu kita. Nanti hasilnya gimana kita serahkan sama Allah. Nah teman-teman, sudah di penghujung video. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.